setuju kan ya tentang analisis dimensi sama similitude gitu. Semuanya kelihatan PDF-nya? Kelihatan. Oke. Sorry ya, harus bikin PPT jadi PDF aja ya, Pak. Nah, jadi sebenarnya tuh kenapa kita belajar bab ini, itu karena kalau udah diperhatiin yang bab-bab sebelumnya, nyelesain Navier-Stokes itu susah gitu ya untuk analitik, apalagi kalau geometrinya udah mulai kompleks kan. Nah, jadi kita perlu antara simulasi pakai komputer CFD gitu atau eksperimen. Nah, cuma masalahnya komputer itu dia nggak tahu satuan. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain dan mengharapkan dia satuannya meter, ya kita masukinnya juga harus meter dan harus konsisten gitu. Nah, jadinya lebih baik kalau misalkan kita apa yang kita masukin ke komputer itu semuanya dalam bentuk yang nggak berdimensi. Jadi benar-benar komputer itu menjalankan matematikanya. Contohnya, kalau misalkan mau mensimulasikan aliran fluida di pipa yang panjangnya 5 meter. Nah, kalau kita kan biasanya ngerjainnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 5. Nah, untuk simulasi komputer itu lebih baik kalau kita normalisasi jadi X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Nah, terus nanti setelah udah selesai hasil simulasinya, kita bisa kaliin lagi tuh sama nilai 5-nya. Gitu. Ini baru dapat WA, ujiannya full online, jadi harusnya nggak ada masalah upload lagi ya. Oke. Nah, yang kedua itu masalahnya kalau eksperimen itu kan kita harus buat segala sesuatu yang kita mau tahu itu harus buat scale down kan supaya murah. Jadi misalkan mau tahu performa pesawat, ya kita nggak nguji pesawatnya langsung, tapi kita nguji model pesawatnya yang lebih kecil, gitu kan. Nah, tapi masalahnya kalau kita nguji pesawat yang lebih kecil, itu kan pasti nilai tekanannya udah beda, terus panjang modelnya juga udah beda, terus pokoknya besaran-besaran fisis yang terlibat nilainya pasti beda order gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita nyatakan dia ada besaran-besaran yang terlibat itu dalam besaran-besaran yang tidak berdimensi, maka kita bisa mentranslate hasil-hasil eksperimen skala yang lebih kecil ke skala yang lebih besar. Gitu. Jadi itu gunanya analisis dimensi. Oke, nah terus ini ada beberapa dimensi dari besaran-besaran yang sering digunakan, kecepatan itu pasti L-1, kecepatan angular T-1, dan seterusnya. Terus yang perlu kalian perhatiin itu operasi kayak turunan, itu juga ngasih dimensi gitu. Jadi misalkan kecepatan itu kan LT pangkat min 1 gitu. Terus kalau kita mau cari percepatan, berarti kan kita ambil turunan dari V kan. Nah, turunan itu dimensinya, turunan sekali itu dimensinya T pangkat min 1. Jadi, untuk berarti percepatan itu dimensinya sama dengan dimensi kecepatan, LT min 1, dikali sama dimensi turunannya, T min 1. Jadi LT min 2. Gitu, untuk percepatan. Kira-kira gitu. Nah, integral juga sama. Jadi kalau misalnya kita mau integralin kecepatan terhadap waktu, integral itu dimensinya T gitu. Jadi posisi itu LT-1 dikali T atau L. Dimensi. Gitu ya. Nah, yang kayak gitu diperhatiin. Nah, sebagai latihan, coba cari dimensi dari besaran sekarang ya, dicoba sekarang ya. Berat spesifik. Coba cari dimensi dari berat spesifik sama tegangan permukaan. Gue kasih 2 menit. Dicoba ya. Ini jangan bengong doang. Bisa nggak caranya gimana? Kalau misalkan tiba-tiba dikasih tahu, coba cari berat spesifik sama tegangan permukaan.
Berat spesifik apa sih? Berat spesifik itu berat dibagi volume. Iya, spesifik gravity ya. Spesifik gravity. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia jadi berat spesifik. Sama kayak densitas berarti dong. Densitas kan massa per volume. Kalau berat spesifik itu berat per volume. Oke, nah jadi kalau berat spesifik tadi per volume gitu kan. Berat itu dimensinya sama kayak gaya gitu kan. Jadi kalau mau nyari berat spesifik tinggal dimensi gaya dibagi dimensi volume. Dimensi volume itu kan L pangkat 3. Jadi MLT-2 dibagi L pangkat 3 atau LML pangkat min 2 T pangkat min 2. Oke, coba aku tunjukin berat spesifik. Sebentar. Oh. Bentar ya. Sini. Wah. Oh. Sini. Error gini. Gini, jadi berat spesifik itu tadi berat per volume gitu kan. Berarti dimensinya berat itu sama kayak dimensi gaya MLT min 2 dibagi L pangkat 3. Jadi L-nya M pangkat 1 dikurang permukaan itu dari rumusnya X sama dengan sigma PA jadi M. Cara tentuin dimensi sini nanti kan PDF-nya biar kalian pas ujian bisa langsung lihat lah, nggak usah cari-cari gitu. Nah, analisis dimensinya sendiri itu sebenarnya fokusnya di gimana caranya nyari yang namanya grup pi atau pi group gitu ya, atau grup yang tidak dimensikan gitu. Nah, teoremanya itu kalau misalkan ada n dimensinya. Nah, terus itu dapat dituliskan n minus r parameter tak berdimensi atau grup I gitu. Dimana di matriks dimensi. Di mekanika fluida atau problem-problem mekanika pada umumnya itu biasanya cuma pakai 3 dimensi gitu, M, L atau T gitu ya, M, L dan T sorry.
Oh ya, sama satu lagi, ini kan aku nyatain dimensinya itu dalam besaran-besaran ini kan. Nanti ya PDF-nya di-share habis selesai tutor. Nah, jadi ini nyatain dalam M. Jadi kalian juga bisa nyatain ini misalkan bukan dalam M, tapi dalam F gitu. FL dan T gitu. Nah, itu biasanya agak jarang sih disuruh kayak gitu. Cuma just to let you know, bisa gitu. Tergantung dimintanya apa. Standarnya itu MLT. Terus, nah, karena standarnya yang digunakan MLT, berarti otomatis jumlah Nah, terus R itu gimana? Nah, biasanya R itu sama dengan M. Biasanya R sama. Cuma, lebih propernya itu, R itu adalah rank dari matriks. Oke, matriks apa? Matriks dimensi. Nah, kalian masih ingat cara nyari rank? Enggak. Ya, diingat-ingat kita. Oke. Nah, ini contohnya di kalian matriksnya. Caranya si di kolom dalam satu baris ini di taruh PD epsilon gitu. Dimensi yang terdapat LT. Kemudian tiap elemen dalam matriksnya kita isi tanggal dimensinya gitu. Nah, tahu itu di sini shear stress ya M L-1 T-2. Satu bisa tuh satu. Oke, jadi ya, kalian baca tabel dari layer thickness nggak ada ini. Jadi kalian harus pintar-pintar. Nah, thickness itu pasti ketebalan. Di sini L di situ. Gitu ya. Nah, udah kalau udah dapet keyword M, gimana? M itu adalah jumlah baris, N itu jumlah kolom. Jadi karena ukuran matriksnya 3 kali 6, 3 baris 6 kolom, itu 3, N-nya itu 6. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya kita oke. Nah, untuk itu ke bentuk dari bentuk oke. Nah, ya, ini pakai eliminasi Gauss aja dari matriks ini ya. Aku salin ini. Terus biasa satu default gitu kan. Misalkan baris kolom pertama yang selanjutnya itu harus dihilangkan dengan default
Jadi minus 1 supaya jadi 0, kita tambahkan aja di mengubah itu pertama, baris kedua tambahkan baris 1. Ya, min 1 tambah 1, 0, min 3 tambah 1, min 2, min 1 tambah 1, 0. Kemudian yang ini, baris ketiga kita tambahkan dengan 2 kali baris pertama. Jadi 0, 0. Kalau kan apa yang paling bawahnya itu bukan 0, 0, 0 kan? Berarti matriks ini apa? Full rank ya. Jadi ranknya sama dengan jumlah barisnya. Dalam hal ini karena jumlah barisnya 3 berarti ranknya 3. Oke, matriksnya full rank, R-nya 3. Secara umum, matriks yang full rank akan memiliki R sama dengan M atau ranknya sama dengan jumlah baris. Itu kenapa di awal aku bilang secara umum si N ini jadi kalau misalkan ini contoh full rank aja ya, karena ini ranknya 3, kita pilih 3 besaran yang mewakili M, L, dan T. Gitu. Mewakili maksudnya apa? Artinya pada baris M, L, misalkan dia mewakili M, berarti besaran tersebut pada baris M itu nilainya nggak 0. Oke, nah coba kita lihat. Di sini M, di baris M yang nggak bernilai 0 adalah besaran tau atau shear stress, rho, dan mu. Oke. Sementara V, D, dan epsilon itu nilainya 0 semua kan. Jadi ini 3 besaran nggak bisa dipakai untuk mewakili M. Oke. Untuk mewakili M kita bisa milih tau, rho, atau mu. Nah terus dari 3 besaran itu pilih atau yang paling banyak nolnya. Oke, dari situ dari ketiga ini yang paling banyak nolnya adalah rho gitu kan. Ya kan ini nggak ada nolnya, ini nggak ada nolnya. Jadi rho yang kita pilih. Oke, jadi salah satu pilihannya adalah rho. Oke. Nah, selanjutnya kita ke L. Nah, di L semuanya bisa dipilih, gitu kan. Cuma yang paling sederhana itu adalah D dan epsilon. Jadi kita harus milih antara D atau epsilon. Oh ya, kalau misalkan dimensinya sama persis, kayak D ini dan epsilon ini, kan sama persis nih, 010, 010. Nah, itu jangan dipilih dua-duanya, gitu ya. Hanya boleh ada satu besaran berulang yang dimensinya sama persis. Oke, nah yang baik lagi tadi L bisa milih semuanya, tapi yang paling sederhana itu D sama epsilon. Nah, untuk soal ini, saya milih D. Kenapa? Karena D itu adalah diameter dari pipa, gitu ya. Jadi sesuatu yang konstan. Oke, jadi lebih preferable untuk milih sesuatu yang konstan. Jadi aku pilih D. Nah, yang terakhir itu adalah besaran yang mewakili T. Ya. Nah, di sini terlihat yang bisa mewakili T adalah tau, mu, dan V. Oke. Dan yang paling sederhana dari ketiganya adalah V. Ya, karena yang ini penuh semua, ini ada nolnya. Oke, jadi pilihannya itu adalah rho, V, dan D. Gitu. Untuk masalah pemilihan, ada yang mau ditanyain? Bon, mau nanya dong. Mungkin nggak, misalkan tadi kan MLT itu ya, waktu di M dan di T itu yang dipilih sama, mungkin nggak? Kan mungkin sih sebenarnya. Oh, gini, kalau udah dipilih satu, ya itu anggap aja ditarik gitu loh. Oh, jadi nggak boleh dipilih lagi buat situ? Iya, nggak boleh. Oke, thank you, Bon. Oke.
Jadi once sudah milih salah satu besaran sebagai variabel berulang, itu dianggap udah keluar dari matriks ini, atau mungkin aku tambahin kata-katanya ya. R pangkat pilih R besaran unik. Oke, jadi nggak boleh satu besaran diulang gitu. Oke, nah langkah 4 ketika sudah dapat besaran berulang ya, kita konstruksi grup Pi. Nah, di sini aku nulis grup Pi sementara. Oke, karena nanti di akhir kita bakal ubah-ubah lagi. Nah, kan ini kita udah milih row VD kan. Nah, kamu perhatiin jumlah yang tersisa, ya, row nggak bisa dipakai, V nggak bisa dipakai, D nggak bisa dipakai. Jumlah yang tersisa itu persis persis N dikurang R, gitu ya. Kan tadi R-nya 3, gitu kan. 1, 2, 3. Terus jumlah besaran yang tersisa itu berarti jumlah awal itu N dikurang sama R. Oke. Nah, itu asal muasal si N minus R yang awal tadi. Gitu. Jadi, karena kita udah ambil R besaran berulang, sisanya adalah N minus R. Dan N minus R itu yang akan dijadikan besaran tetap dari tiap grup Pi gitu. Nah, kayak di sini pertama kita pilih tau gitu ya. Nah, jadi Pi1 itu adalah tau, pangkatnya nggak diubah. Nah, yang berulang pangkatnya kita variasikan atau kita cari gitu, A, B, C. Nah, ini tinggal pakai dimensi aja dari dimensi M. T itu M pangkat 1, jadi ada 1. Rho itu M pangkat 1 juga, jadi 1 kali A. V dan D nggak ada dimensi massa. Untuk L, tau itu pangkatnya min 1. Rho itu pangkatnya minus 3, jadi minus 3A. V, D masing-masing pangkatnya 1, jadi B plus C. T juga gitu. Tau itu pangkatnya minus 2. Rho nggak ada T-nya. V nggak ada, V-nya itu, V itu kan kecepatan ya, meter per second. Jadi T pangkat minus 1, jadi minus B. D itu panjang, jadi nggak ada dimensi waktunya. Nah, kita selesaikan ini, bisa dilihat A-nya berarti minus 1, B-nya berarti 2, dan C-nya itu 0 kalau masukin sini. Oke, jadi kita dapat grup Pi sementara kita. Yang pertama adalah tau, rho pangkat min 1, V pangkat minus 2. Gitu. Lakukan juga untuk grup kedua, itu adalah mu yang dianggap 1, terus yang lainnya sama, itu A, B, C. Untuk grup Pi ketiga, epsilon, ini pangkatkan 1, yang lainnya pangkat A, B, C. Gitu. Jadi dengan menyelesaikan persamaan linearnya gitu kan, jadi dapat gitu A, B, C-nya untuk tiap grup Pi. Oke. Untuk masalah sini perlu diperjelas atau enggak? Ya, ini. Ada pertanyaan kurang jelas? Mau nanya dong. Sebenarnya nulis mu itu gimana sih? Mu? Iya. Ini? Bukan, yang kiri, yang itu mu, itu capital mu yang capital letter gak sih? Itu Pi. Oh, itu Pi. Oh. Ya kayak yang atas, turun. Oh, thank you. Oke. Oke. Gitu ya. Dah, jadi kalau udah dapat bentuk sementara dari tiap grup Pi-nya, kita konstruksi grup Pi yang akhir. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya tiap grup Pi itu kita cari apakah dia ada kemiripan dengan grup-grup yang sudah terkenal gitu ya. Nah, kayak ini kan tau per rho V kuadrat. Nah, ini sama dengan koefisien gaya gesek, TF gitu. Nah, jadi ini bisa udah sama dengan koefisien yang terkenal gitu. Jadi langsung aja ini grup yang pertama gitu. Nah, grup yang kedua dia itu mu per rho VD gitu kan. Mu rho pangkat min 1, V pangkat min 1, D pangkat min 1 atau mu per rho VD. Tapi kita tahu rho VD per mu itu adalah bilangan Reynolds. Gitu kan. Jadi
P2 itu 1 per Reynolds. Nah, jadinya yang kita pilih itu adalah P2 itu 1 per grup P yang sementaranya. Oke. Gitu. Oke, jadi kita pilih P2-nya itu adalah rho VD per mu. Jadi ini beneran pilih-pilih aja sih. Jadi kalau misalkan langkah 5 ini kalian nggak lakuin, kalian stop sampai langkah 4 harusnya nggak disalahin. Gitu. Jadi ini cuma pemanis saja gitu. Oke, nah kalau misalkan ada perbandingan yang hanya melibatkan 2 besaran, itu biasanya konstanta itu ada di bawah. Gitu. Nah, di sini kan grup P yang ketiga, belum diupdate. Grup P yang ketiga, oke, grup P yang ketiga itu epsilon per D gitu kan. Nah, karena D itu konstanta, dia udah di bawah, jadi ya udah itu ambil aja gitu. Gini. Itu deh, itu 3 grup P. Nah, ketika sudah dapat grup P ini, maka misalkan dicari pengaruh variabel-variabel yang di atas terhadap gaya shear gitu kan. Nah, kalian langsung bisa tulis P1, karena shear itu kan hubungannya sama P1. Nah, jadi P1 sama dengan F atau fungsi dari P2 dan P3 gitu. Oke. Nah, kita nggak tahu fungsi aslinya itu kayak gimana, cuma kita tahu dia itu pasti fungsi dari variabel nggak berdimensi yang tadi, P2 dan P3. Gitu. Ada yang mau ditanya soal ini? Oke, nah apa signifikansinya? Artinya gini, kalian kan bisa aja bilang, lah apa gunanya gitu kan? Ini kan kayak cuma bilang bahwa tau ada hubungannya sama rho VD per mu dan epsilon per D gitu kan. Nah, hubungannya adalah kayak gini. Misalkan kita mau kita mau shear stress-nya itu sama, cuma kita mau pakai cairan yang lebih kental, gitu ya. Jadi kita mau shear stress-nya nggak berubah, cuma kita mau pakai cairan yang lebih kental atau mu-nya misalkan 2 kali lipat gitu. Nah, supaya shear stress-nya nggak berubah, kita tahu dengan hubungan ini, ya kita tinggal antara ganti rho V atau D supaya dia jadi 2 kali nilai yang awal. Dengan begitu, rasionya nggak akan berubah. Jadi kita bisa mengubah mu dan D misalkan. Jadi diameter pipanya kita kalikan 2, tapi cairannya lebih kental, dan itu akan menghasilkan shear stress yang sama. Karena karena P2-nya nggak berubah. Gitu. Oke. Nah, sekarang contoh lain cara nentuin grup P. Jadi bab 7 ini sebenarnya intinya susahnya di gimana cara nentuin grup P. Once kalian udah dapat grup P-nya, itu kayak sisanya ya udah gitu. Oke. Nah, misalkan kayak gini. Diminta besaran, ini dari buku ya. Saya ambil dari buku. H itu adalah ketinggian air. Jadi kita mau cari hubungan ketinggian air di pipa kapiler terhadap D. D itu diameter pipa. Nah, tabung kapiler. D itu diameter tabung. Gamma itu spesifik gravity atau berat spesifiknya. Sigma itu adalah tegangan permukaan, gitu ya. Nah, jadi kalau mau dicari hubungan H terhadap D, gamma dan sigma, langkah pertamanya tadi adalah bikin matriksnya gitu kan. MLT, HD, gamma, sigma. H itu dimensinya panjang, jadi 0, 1, 0. D itu juga dimensinya panjang, jadi 0, 1, 0. Gamma kita lihat dari tabel tadi, 1, min 2, min 2. Sigma 1, 0, min 2. Ya. Coba. Gamma 1, min 2. 1, 0, min 2. Sigma 1, min 2, min 2. Ya, benar ya. Kak, mau nanya Kak. Ya. Kalau tabel FLT nggak ada Kak? Tabel FLT nggak ada sih. Atau emang selalu kita pakai MLT? Biasanya MLT, cuma kalian bisa, jadi yang aku sediain buat kalian cuma MLT, cuma bisa dibuat sendiri sih FLT-nya, cuma agak lebih ribet.
Di buku ada nggak sih? Nggak tahu. Kayaknya nggak ada ya. Coba kita cek. Nggak ada ya. Ya, nggak ada. Ya udah. Ya mungkin bisa cari di internet sih tabelnya. Cuma Oh ya kak, sama satu lagi kak, saya tadi nggak kurang paham kak, artinya apa kak yang repeating parameters itu jadi- gimana kak? Saya tadi kurang ngerti. Jadi kan kita udah nentuin bahwa di sini full rank. Jadi ranknya 3. Jadi kita pilih 3 besaran unik atau repeating variables. Jadi row, V, dan D tadi ya. Itu bebas kak ininya. Enggak, tadi kan ada caranya. Jadi R-nya itu harus mewakili yang ada di sini, MLT gitu ya. Ulangi lagi ya. Jadi jadi besaran yang dipilih itu harus mewakili M, L, dan T. Maksudnya mewakili itu apa? Artinya di baris ini dia nggak boleh 0. Oke. Jadi besarannya mewakili M contohnya, berarti V, D, dan Epsilon nggak bisa mewakili M. Oke? Karena ini 0. Yang bisa mewakili berarti tau, rho, dan mu. Nah, setelah dapat 3 ini, kita pilih yang paling sederhana, yaitu yang paling banyak ada nolnya. Jadi berarti ini, rho kan. Nah, jadi kita pilih satunya, rho. Yang kedua, L. Nah, di L kita bisa milih semuanya, karena nggak ada yang 0. Berarti dari antara semua besaran ini, mana yang paling sederhana? Kita punya D dan Epsilon. Cuma saya milih D karena dia itu konstanta. D. Oke. Yang T sama. Berarti di sini cuma bisa milih tau, mu, sama V. Oke. Dari ketiganya yang paling sederhana adalah V. Karena dia ada nolnya. Gitu pemilihannya kayak gitu. Jelas nggak? Jadi siapa yang lain? Jelas kak. Kayak gitu ya. Jadi tahapannya itu adalah pilih dari tiap baris ini mana yang nggak 0. Ya, tahap pertama itu mana yang nggak 0. Terus mana yang paling sederhana. Terus mana yang konstanta. Gitu. Kira-kira gitu. Oke. Oke? Oke. Nah, lanjut contoh kedua. Nah, di sini adalah contoh yang nggak full rank. Gitu. Jadi, once sudah dapat ini, oke, kita salin, gitu, matriksnya, terus cari row echelonnya. Nah, terus di sini kan perhatiin, di sini kita harusnya pivotnya di sini kan, di yang entry pertama ini. Cuma ini 0 kan, jadi kalau ada entry yang 0 sebagai pivot, kita harus tukar gitu. Nah, ini tukar. Ya, row 2 ditukar sama row 1. Oke. Nah, terus kelihatan bahwa row 3 adalah kelipatan dari row 2. Gitu kan. Jadi ini bisa langsung dieliminasi 0, 0, 0 semua gitu. Jadi di sini kita punya kasus di mana M sama dengan 3, ingat M itu jumlah baris, M sama dengan 3, N sama dengan 4, gitu ya. Dan R-nya sama dengan 2. Oke. Jadi R-nya 2. Gitu. Berarti ada berapa pi group? Ada N-R atau 4-2. Ada 2 pi group yang harus kita cari. Oke. Nah, hati-hati kalau misalkan kalian langsung anggap M sama dengan R, berarti di awal kalian harus, berarti cuma 4-3, cuma ada 1 pi group yang harus saya cari. Nggak bisa, nggak bakal nemu. Kira-kira gitu. Oke? Bukan nggak bakal nemu, nemunya berlebih. Oke. Next, langkah 3 itu kita pilih R. Nah, karena ini ada nggak full rank, gitu ya, berarti kita coba milih 2 variabel ya, 2 repeating variabel. Nah, terus karena yang tereliminasi atau yang 0 itu adalah di baris T, ingat ya, di baris T sini, ya, yang 0 itu kan yang -2 kan. Oke, berarti kita cukup milih yang mewakili M dan L. Oke. Nah, untuk yang mewakili M,
Berarti kita bisa milih antara sigma atau gamma gitu ya. Nah, yang paling sederhana itu si sigma. Jadi saya pilih sigma. Gitu. Nah, yang L kita bisa milih H, D atau gamma. Yang paling sederhana itu adalah H dan D. Cuma yang konstanta adalah D, karena D tadi adalah diameter pipa kapiler. Jadi dipilih D. Gitu ya. Oke, langkah 3 kayak gitu. Langkah 4 berarti tadi ada 2 pi group. Nah, yang Pi1 berarti kita pilih aja H gitu. H, D, pangkat A, sigma pangkat B, dapat kayak gini. 0, B-nya 0, A-nya minus 1. Ya, H per D berarti. Pi2, aduh belum diupdate. Pi2 Nah, Pi2 adalah gamma D pangkat A, sigma pangkat B. Oke ya. Terus gamma itu 1 min 2 gitu kan, 1 minus 2. Jadi 1 plus yang punya massa itu si sigma ini B. Terus minus 2 itu dari panjangnya, plus A gitu ya. Karena A itu dimensinya panjang, diameter gitu. Jadi kita dapat A-nya 2, B-nya minus 1. A-nya 2, HD kuadrat, gamma D kuadrat, B-nya min 1 per gamma. Oke. Nah, langkah 5, ya ini kalau dicek di daftar nggak ada. Gitu. Nggak ada bilangannya. Jadi kita harus tergantung kebutuhan soal aja gitu. Karena kita maunya nyari H gitu, berarti yang Pi1 bisa langsung dianggap sebagai grup Pi akhir. Terus kalau nggak salah ada diminta hubungan H dengan sigma gitu. Jadi kita tertariknya sama sigma, jadi sigmanya kita taruh di atas. Gitu. Tapi sebenarnya kayak gini aja udah nggak masalah sih. Gitu. Karena ini bedanya antara setengah sama 2 gitu kan. Terus ya. Gitu. Kira-kira untuk masalah nyari Pi itu kayak gitu. Ada yang mau ditanya soal nyari pi group? PR kemarin pada bisa nggak? Nggak bisa. Bon, gue mau nanya deh, Bon. Iya ya. Kalau yang tadi kan berarti pi 1 sama dengan itu fungsi dari pi 2 sama pi 3 kan yang tadi yang soal sebelum ini. Kalau ini gimana? Berarti misalkan dicari hubungan berarti pi 1 adalah fungsi dari pi 2. Atau tergantung mana yang mau dianggap sebagai variabel bebas, mana variabel terikatnya. Kalau misalkan soal nyari tentukan hubungan tegangan permukaan terhadap ketinggian, berarti kan variabel bebasnya si tegangan ketinggian, variabel terikatnya tegangan permukaan. Berarti kita nulisnya pi 2 sama dengan F dari pi 1. Oh, jadi tergantung yang diminta aja ya? Iya, tergantung yang diminta. Oke. Bon, jadi yang penting itu kan cari bentuk paling sederhana hubungan kedua pi kan? Gitu kan? Iya. Ya gitu. Itu sih sebenarnya inti materi bab 7 gini doang. Coba mungkin lihat soal ujian ya. Bon, mau nanya dong, Bon. Iya. Kalau yang tadi yang di nomor contoh soal yang pertama itu, boleh sorry, kan itu lu milihnya D ya? Bukan epsilon. Itu gara-gara D itu konstan. Iya. Tapi kalau kita milih E, apakah akan memberi hasil yang beda atau enggak, Bu? Nah, kalau milih E, karena dimensi D dan dimensi E epsilon itu sama, betul, harusnya sama. Efektifnya di akhirnya cuma ganti D sama epsilon. Oh. Tapi ya kan ini jadi epsilon gitu. Epsilon pangkat minus 1, yang ini D epsilon pangkat minus 1. Oh, ntar jadi diseperin lagi ya berarti. Iya, jadi ini bisa bisa diseperin.
Terus bisa ya macam-macam lah gitu. Jadi nggak terlalu masalah kalau kayak gitu. Mau nanya Bon. Ya? Kan yang contoh sebelumnya ada yang jadi bilangan Reynolds itu kan? Iya. Ini kalau misalkan bisa dijadiin kalau nggak Reynolds dan lain-lain itu harus dijadiin kayak gitu atau bisa variabelnya aja? Bisa variabelnya aja. Oh. Jadi Oke. Ya, kayaknya kalau yang langkah 5 ini Pak Nugraha nggak terlalu strict gitu ya. Langkah 4 sama ya. Ya. Itu buat hubungan pi-nya harus gunakan yang dimensionless parameters. Iya, jadi yang pi 1 sama gitu. Oh, enggak, dalam pi-nya aja gitu. Berarti pi 1 sama dengan f dari pi 2, pi 3 itu aja. Itu kenapa 1 per Reynolds? Atau emang kebetulan dapetnya segitu? Iya, karena dari perhitungan kita yang ini kebetulan dapatnya 1 per Reynolds gitu. Oh. Jadi supaya nyocokin dengan grup yang sudah ada atau grup yang sudah signifikan gitu ya. Ya kita balik aja gitu. Supaya jadi Reynolds gitu. Kira-kira gitu. Gue juga mau mastiin kan ini kalau tiba-tiba besok soalnya beda terus ternyata nggak MLT doang, caranya juga ya Bon? Sama. Caranya sama. Enggak lah gitu. Caranya sama, cuma berarti dimensinya harus ditulis dalam basis yang diinginkan. Gitu. Kalau FLT berarti ubah ini dalam FLT gitu. Nah, ngubah MLT ke FLT kalian ngerti nggak? Jadiin gaya. Enggak. Dibagi gaya. Iya, jadinya cara aku pikirin. Itu MLT min 2. FL min 1 T kali. Oke, jadi ngubahnya itu adalah nih aku ketik di sini aja deh biar nggak lupa. Untuk mengubah basis MLT ke FLT, substitusi M sama dengan FL min 1. Ya, itu sebenarnya nggak terlalu ribet. Cuma agak nguli aja. Gitu. Jadi untuk ngubah basis MLT ke FLT, tinggal substitusi M ini L pangkat 1 T kuadrat. Gitu. Berarti densitas dalam FLT jadi F L pangkat minus 4 T kuadrat. Gitu. Terus gaya F ini kan, masukin M itu jadi F aja gitu. Karena F L pangkat min 1 dikali L jadi L pangkat 0. T pangkat 2 dikurang 2 jadi 0 juga. Jadi F. Terus kalau dalam FLT berarti tekanan kita cek masukin F L pangkat minus 1, ini ada L pangkat minus 1 jadi L pangkat minus 2, gaya perluas gitu kan. Terus T-nya hilang, ya kan? T kuadrat T pangkat minus 2. T-nya hilang. Itu jadi tinggal FL min 2. Dan itu benar kan? Tekanan itu gaya perluas. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Lagi Bon. Kan itu kan di contoh soalnya cuman variabelnya cuma 1 kan, karena yang contoh soal 1 kan dia yang variabelnya cuma RE karena epsilon per D-nya konstan kan. Iya. Kalau variabelnya 2 itu cara nyari korelasinya pakai persamaan apa? Kalau kayak gitu berarti harus regresi 2 dimensi. Jadi kayak susah deh. Jadi kayak nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Oke. Itu keluarnya itu kalian baru diajarin kalau ngambil SDR, sains data rekayasa. Kasih Bon. Keluar ya. Jadi kalau regresi linear itu kan hasilnya kalian bisa plot dalam bidang XY kan.
Kalau dia kayak gini, berarti dia bisa diplotnya di bidang X, Y, Z gitu. Jadi keluarnya bukan garis tapi bidang nanti. Gitu. Bon, tadi yang rank matrix itu materi semester lalu ya? Yang matrix. Yang row echelon. Iya. Nah, buat yang penasaran, ini tuh sebenarnya datangnya dari apa? N-R itu kalau kalian ingat harusnya Pak Iwan setidaknya pernah ngasih tahu apa nullity and apa teorem gitu. Dimana rank tambah nullity sama dengan jumlah kolom. Nah, awal-awal banget. Kalau yang penasaran, jadi sebenarnya Pi group itu adalah basis-basis dari null space matrix ini. Itulah. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Mau nanya dong. Jadi sebenarnya gimana ya? Cara penentuan rank itu kayak sebenarnya gak harus dalam full. Kita gak harus bikin dalam row echelon form gak sih? Soalnya ya kalau dipikir-pikir setelah operasi kan yang penting repeating variablesnya yang udah mencakup semua dari udah mencakup semua dari dimensinya kan. Gimana pertanyaannya untuk menentukan rank? Gimana ya sebenarnya R kalau kita anggap gimana ya? Kan yang penting repeating variablesnya udah mencakup semua dari semua satuannya kan. Itu semua kan yang penting itu. Jadi enggak gitu. Maksudnya kayak kalau yang kayak gini, kamu M-nya kan 3. Terus kalau dipakai semua, nanti berarti hanya ada satu pi group. Tapi nanti bakal kelihatan bahwa dia ada nggak cuma satu solusi. Gitu. Jadi mencakup semua, tapi tidak mencakup terlalu banyak gitu. Karena kan kalau misalkan pakai 3-3-nya, ternyata di sini T-nya nggak perlu dicakup. Gitu. Jadi itu kenapa harus dicari rank-nya dulu. Itu sih. Mau nanya lagi, Bon. Ya. Kalau dari hubungan pi 1 sama pi 2 pakai fungsi regresi di kalkulator, itu pakainya persamaan yang mana? Jadi kalau di PR kalian tuh kan Panugraha ekstra banget harus dalam bentuk logaritmik dulu kan. Nah kalau di kalkulator itu kayak yang regresi biasa kan bisa regresi pakai kalkulator kan? Jadi persamaannya ada banyak, Bon. Iya, tapi kalau di kalkulator dia cuma bisa regresi satu variabel. Jadi misalkan pi 1 dengan pi 2 atau pi 3 gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi pasti kalau diminta regresi pasti salah satunya itu dianggap kan. Itu sih. Oke, sip. Berarti biasanya pi 1 tuh Y-nya ya, pi 2 X-nya. Ya. Biasanya sih. Bon. Yuk. Gitu. Ada lagi yang mau tanya soal kayak gini? Ini banyak-banyak latihan soal aja lah ya. Soalnya susah juga soalnya kan. Ini ada contoh soal. Aku kopas aja ya. Aku masukin sini deh. Soal. Jadi yang ada hubungannya sama analisis dimensi latihan soal itu kan cuma soal 2017 ya. Lihat-lihat. Jadi paling kalian dari PR dipelajari aja. Oh ya, kalau misalkan ada soal-soal yang kayak
cari bentar ya. Nah, ini belum dibahas mungkin. Bentar. Oke. Kemudian. Oke. Ini contoh soal ujian 2017. Kelihatan semuanya? Halo. Kelihatan. Oke. Nih ya, jadi ada bola golf. Ini ada di PR nggak sih? Gak inget. Cek. PR. Nah. Nggak ada ya, tapi ini ada di ujianku juga kalau nggak salah. Oke. Jadi ada bola golf, karakteristik fluidanya akan diuji dengan terowongan angin. Cuma masalahnya bola golf itu kecil ya. Jadi kalau ditaruh langsung gitu dia gampang goyang gitu kan. Jadi biasanya dipakai yang lebih besar gitu. Jadi modelnya lebih besar. Ini kasus yang kebalikan ya. Biasanya modelnya misalkan pesawat, terus yang diuji di terowongan itu yang lebih kecilnya. Tapi ini karena bola golf itu terlalu kecil, untuk ujinya itu pakai bola yang lebih besar. Nah, jadi parameter dependent adalah FD, gitu ya, dan FL. Terus parameter independent itu adalah V, omega, rho, mu, D, dan lekukannya D kecil. Tentukan parameter tak berdimensi yang cocok dan buatlah ekspresi hubungan fungsional antara parameter tersebut. Oke, jadi pertama diminta pi grupnya gitu kan. Ini ya, parameter tak berdimensi yang cocok dan buatlah ekspresi hubungan. Ekspresi hubungan itu cuma pi 1 sebagai fungsi pi 2 gitu-gitu doang. Nah, terus selanjutnya setelah dapat itu ditanya sebuah pemain golf profesional dapat bola dengan V sama dengan 70 omega 700 rpm. Diameter model yang digunakan adalah 17 cm. Berapa kecepatan dan kecepatan sudut yang harus digunakan di terowongan angin, gitu ya. Nah, jadi kuncinya adalah kita cari dulu pi grupnya, oke. Kemudian pi group yang berhubungan dengan V dan omega gitu. Terus cari nilai V baru dan omega baru yang tidak mengubah nilai pi group tersebut gitu. Kayak yang tadi dijelasin. Oke. Di mana V-nya boleh berubah ya, tapi pi group secara keseluruhan itu nilainya nggak berubah. Gitu. Konsepnya namanya similitude gitu kan. Namanya dimensional analysis and similitude gitu. Oke. Ya, diameter bola golfnya 4,27 cm. Oke. Kita kerjain bareng-bareng ya.
bentar. Ini berapa variabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 8. Yo. Oh. Oke. Nah, ini aku cuma ngopas yang tadi. Apa? F. D. F. L. V. Omega rho. P. Omega. Rho. Diameter bola D. Lengkungan bola D kecil. Ya, kira-kira kayak gini. Terus kita harus isi F itu 1, 1, min 2. 1, 1, min 2. Terus V itu 0, 1, min 1. Ini sambil kerjain juga ya. Omega itu 0, 0, min 1. Oke. Rho itu 1, min 3, 0. Mu itu 1, min 1, min 1. Min 1. D itu 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ya, kira-kira kayak gini. Ya, harapannya sih kalian nyoba juga ya. Cuma kalau harusnya kayak gini ya. Ada yang salah nggak? Oke. Berarti M-nya adalah 3, berubah. N-nya adalah 8 ya tadi. Oke, 8. Oke. Next, kita cari rank-nya. Gitu ya. Oke. Ini 1 basisnya jadi 0, 0, 1, 0, min 4, min 2, 1, 1. Oke. Ini ditambah 2 kalinya. 0, 0, min 1, min 1, 2,
Bon, sorry mau nanya dong, kalau kita tahu Ya. itu pasti full rank harus disederhanain atau enggak? Enggak, kalau langsung dikasih tahu. Emang dikasih tahu ya? Oh enggak, kalau. Oh, kalau enggak, langsung aja pakai full rank. Berarti M-nya sama dengan R. Min 1 ya. Min 1 plus 2 itu 1 0 0. Oke, benar enggak? Benar ya? 0 0 0 0 1 0 min 4 min 2 1 1 ya. Ini tambah 2 kali ini 0 0 min 1 min 1 2 1 0. Oke. Oke, kita tinggal ya ini kelihatannya sih full rank ya. Tanggung selesai terakhir aja. 0 min 1 min 2 min 1 1. Ya, gitu ya. Bon, mau nanya dong. Ya. Ini kita perlu nyari determinannya nggak sih? Soalnya di buku Fox tuh ada instruksi yang nyari Iya ya, determinan kalau Fox gitu. itu cara coba-coba ya. Dia cari matriks terbesar yang determinannya nggak 0. Oh. Jadi pas aku baca itu juga kayak ngapain gitu. Ya makanya bingung, terus di contohnya tuh dia ngambil matriksnya random. Iya. Itu maksudnya dicoba-coba gitu. Oke. Nah, jadi cara row echelon lebih ini ya, lebih tahu lah gimana gitu. Gitu. Ini kayaknya bener ya kayak gini. Ya udah. Anyway, intinya dia full rank ya ini. Bener nggak full rank? Iya, full rank. Full rank berarti M sama dengan R sama dengan 3 gitu ya. Oke. Oke, next kita pilih 2 besaran. 3 besaran berarti ya. Oke, untuk mewakili M, bisa F, rho, dan mu. Yang paling sederhana, rho ya. Jadi kita pilih rho. Mana itu? Oke. Dari L, kita bisa milih F, P, rho, mu, D, D. Yang paling sederhana itu D-nya. Terus ini dua-duanya konstan gitu ya. Diameter sama lekukan itu. Jadi biasanya judgement aja gitu ya. Dan kalian mau mana ya? D besar atau D kecil? D besar. D besar lah ya. Karena kalau Reynolds itu hubungannya sama D besar gitu. D besar. Oke. Nah terus yang terakhir itu T. Berarti bisa F, V, omega, mu. Ya. Jadi ada 3 ini. Terus yang paling sederhana adalah V. Ya sama lagi ya. Dapatnya rho VD ya. Oke. Ini dipilih rho D dan V. Terus langkah 4. Nah, ini karena pi grupnya berarti ada 8 kurang 3 ada 5. Nah, ya. Agak nyebelin lah ya. Cuma ya udah, kita kerjain aja pelan-pelan. Berarti variabel yang berulangnya ada apa tuh namanya? Rho dv. Rho d. Oke. Terus besarannya itu adalah mt.
Oke. Oh. Oh. Ya gini ya. Jadi yang pertama itu FD ya, FD. FD. Oke. Ini, jadi pi group yang pertama itu FD, rho pangkat A, D pangkat C. Dari massa, F itu 1, rho itu 1, jadi plus A, D itu 0, V itu 0. Jadi 1 plus A sama dengan 0. Oke. Dari massa. Dari panjang, F itu 1 juga, rho itu minus 3, jadi minus 3A. D itu 1, jadi plus B. V itu 1, plus C. Gitu. 1 min 3A plus B plus C. Dari T, F itu 1 juga. Minus 2, sorry. Minus 2. Rho itu 0, D itu 0. V itu minus 1 ya. Jadi minus C. Apa? Ini ya. Berarti kita dapatkan pi satunya adalah A-nya kan minus 1 ya. Jadi FD A pangkat minus 1. A pangkat. Kenapa T-nya nggak omega ya? Yang kan itu rho dV, kenapa nggak rho D omega ya? Oh iya, ada omega ya? Sorry. Omega. Terus itu berarti harus 1-1 FD gitu-gitu harus 1-1 ya? Atau Iya. Jadi pi satunya tuh ada 5 biji. Iya. Oke. Kan ada N-nya 8 kurang 3, 5 biji. Thank you, Bon. Iya, oke, omega ya. Sorry. Omega. Omega itu kontribusinya oke, berarti L-nya 0. Bon. Iya ya. Sorry banget, Bon. Gue tadi lupa. Buat milih repeating parameters itu yang paling banyak 0 kan? Iya. Buat masing-masing MLT-nya. Iya. Oke. Thank you. A plus B. Ini ya, harusnya gini ya. Ya, omega-nya belum diganti. Ini, rho D omega. Ya, sebenarnya kalian mau pilih omega, mau pilih V, nggak masalah sih. Iya, gitu. Jadi, ini cuma berubah L-nya aja ya. Jadi, M-nya itu 1 plus A, itu masih sama. Jadi, A-nya minus 1, rho pangkat minus 1. Terus, dari sini C-nya berarti adalah minus 2. Jadi, omega pangkat minus 2. Terus, B-nya itu adalah masukin sini. Ini minus 1 kan A-nya. Jadi 1 plus 3, 4. Berarti B-nya minus 4. Berarti D pangkat minus 4. Gitu. Ya, itu pi group yang pertama. Terus kita kerjain untuk semua pi group. Cuma kalau kayak gini, biasanya kalian langsung biasanya langsung ada intuisi gitu loh, pi groupnya. Kayak gini, kan ini dimensinya sama nih. Pasti ada satu pi group yang cuma D kecil per D besar gitu.
Terus ada satu lagi, ntar ini kayak gini, omega V sama D, pasti ada satu pi group yang tinggal omega per VD gitu, atau V per omega D gitu. Jadi jangan ini. Jadi omega 2 itu adalah FD, sekarang FL ya. Nah terus itu trik lagi. Untuk yang apa pangkal-pangkalnya ini sama, ini kan FD, terus selanjutnya ntar mau diganti FL kan. Ini kan dimensinya sama. Nanti pi groupnya pasti sama. Jadi pi groupnya pasti sama, cuma diganti FD jadi FL. Gitu. Jadi dari sini kita langsung bisa dapetin karena dimensi dari FD sama dengan dimensi dari FL. Itu tinggal pi group kedua kita tinggal ganti FD jadi FL. Oke. Nah nih, gitu ya. Karena ingat dimensi ini dia itu cuma apa hubungannya sama sih angka-angka di sini. Jadi kalau angkanya sama, ya pasti hasilnya sama gitu. Oke. Itu pi group kedua. Pi group ketiga bentuknya apa tuh? V ya. Nah, ini pasti cuma V per omega D. Oke. Ini gini, V rho itu M-nya yang punya massa di sini cuma rho, jadi A-nya pasti A sama dengan 0. Yang punya panjang itu ada 1 dari ada rho sama B. Oke. T-nya itu minus 1 dari V sama minus 1 dari C. Ini kayak gini sistem persamaannya. Jadi A-nya 0, oke. A-nya 0, terus C-nya minus 1. Ya. Terus A-nya 0 di sini berarti B-nya minus 1. Ya. A-nya 0 berarti nggak bergantung sama rho. Tadi B-nya itu minus 1. C-nya juga minus 1. Gini. Belum diganti. 3 V. Oke. Yang kayak tadi saya bilang ya. Tinggal V per omega D gitu. Oke, pi group selanjutnya. Bentuknya adalah omega ada, rho ada, mu ya. Mu. Nah, ini pasti pi group isinya Reynolds gitu. Mu. Oke. Mu. Nah, terus nanti aku tunjukin cara yang licik gitu ya untuk bikin ini jadi Reynolds. Nah, gitu. Jadi pi group keempat kita adalah bentuknya kayak gini. Terus M-nya dari mu itu 1. L-nya juga 1. L-nya itu min 1, sorry. Min 1. T-nya min 1. Benar nggak? 1, min 1, min 1. Nah, terus kalau kalian perhatikan, ini koefisien A, B, dan C-nya itu nggak berubah ya. Ini plus. Karena kan si yang repeating variable ini ya namanya juga repeating ya, berubah. Berulang gitu. Jadi kalian tinggal mikirin angka yang di depan ini aja. Oke. Berarti ini solusinya V4 sama dengan mu A-nya minus 1, rho minus 1, C-nya minus 2, A-nya minus 1,
Berarti B-nya juga 4 ya? Bener nggak? Omeganya itu -1, sorry. C-nya -1. Gitu? Bener nggak? -1, A-nya -1. 1, 3. 3 -1. 2. Jadi B-nya -2. Gitu. Oke. Nah, terakhir, grup terakhir kita, pi 5. Itu bentuknya adalah si D kecil. Nah, nama. Jadi gini bentuknya. M, dia nggak punya dimensi M. L, dia dimensinya 1. T, dia nggak punya dimensi T. Jadi kita punya pi 5 itu cuma D kecil per D besar. Gitu. Ya. Karena dia 0, 1, 0 kan si D. Jadi A-nya 0, C-nya 0. Gini. Ya, jadi kelihatannya aja banyak gitu ya. Cuma sebenarnya enggak. Gitu. Nah, langkah 5 gimana? Oke. Nah, pi 1 harusnya nggak ada masalah. Gitu. Ini ada ininya nggak? Ada dimensinya nggak? Sebentar mikir. Ada. Jadi, F per rho V kuadrat, ini yang kayak di awal. Ini yang kayak PR kalian. Nih. Ini kan shear ya. Nggak bisa ya. Itu shear ya, bukan gaya ya. Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak? Aku lupa. Tapi harusnya sih. Bon, sorry mau nanya, Bon. Ada dimensinya itu maksudnya apa ya? Sorry, ada ininya, ada bilangan. Koefisien, ada bilangannya. Oke. Ada nggak sih? Oh, drag koefisien gitu? Searching. Jadi kalau kalian searching di Wikipedia itu ada list bilangan nggak berdimensi gitu ya. Ada ya ini, drag. Itu harus dihafal. Hah? Enggak. Cari aja. Jadi coba bikin listnya sebelum ujian. Oke, ada. Rho V kuadrat, F per rho V kuadrat A. Oke. Ya. Jadi karena ada bentuknya dan bentuknya dalam V, ya, kita coba cari ininya. Jadi triknya adalah kan di sini ada omega. Ada omega per omega kuadrat D pangkat 4 kan. Nah, sementara kita punya di sini V per omega D. Gitu. Nah, jadinya adalah
P1 yang kita pilih itu adalah P1 yang sebelumnya dibagi P3 dikuadratin. Gini. Nah, yang kayak gini tuh boleh. Gitu. Nah, sehingga kalau kita pecah gitu ya, P1 itu kan apa? P1 itu si FD per rho omega kuadrat D pangkat 4. Sementara si P3 ini dikuadratin jadi V kuadrat per kuadrat D. Terus kalau dibagi jadi dibalik. Omega kuadrat D kuadrat. Jadi gini. Jadi ini P3 ini P1 ini seper P3 kuadrat. Gitu. Jadi hasilnya adalah FD ya, itu omega kuadratnya kecoret ya. Terus D-nya sisa D kuadrat di bawah. Per rho V kuadrat D kuadrat. Jadi gitu. Nah, ini namanya adalah drag coefficient. Jadi ini yang kita pilih. Coefficient of drag. Gitu. Pi 1 kita. Pi 2 kita itu FL atau gaya angkat? Oh, gaya angkat itu ada lift coefficient. Kayaknya sama bentuknya. Oke. Jadi karena Pi 2 sama, aku kupas aja. Ya. Jadi ada drag coefficient, ada lift coefficient ya. Jadi tinggal ganti Pi 1 jadi Pi 2. Terus D jadi L. Gitu. Nah, cari di Wikipedia ada sih. Gitu. Selanjutnya Pi 3 itu nggak masalah. Ya ini perbandingan aja, jadi nggak ini ya. Harusnya nggak apa? Nggak bermasalah lah. Ya, tinggal kita kotakin aja. Pi 3 sama dengan Pi. Oke. Oke, ini Pi 3 kita. Pi 4. Nah, Pi 4 ini mirip-mirip sama ini kan? Ini kan mu per rho omega D kuadrat kan? Nah, terus triknya sama kayak tadi, ubah omega D jadi V. Nah, jadi itu bentuknya mirip-mirip dengan bilangan Reynolds. Jadi itu yang kita lakukan. Oke. Jadi triknya adalah
pi 4 kita adalah kita mau balik, terus kita ganti omega D-nya jadi V. Gitu. Jadi, kira-kira gini. Pi 3. Kurang bintang ya. Pi 3 dibagi Pi. Gitu. Jadi kayak gini. Jadi ini cuma masalah ngubah-ngubah, pinter-pinteran ngubah-ngubah variabel. Gitu. Nah, Pi 3 itu adalah V per omega D. Pi 4 kita tadi adalah rho omega D kuadrat per gini. Ini Pi 3, ini seper Pi 4. Hasilnya omega D-nya kecoret 1, jadi rho VD per mu. Bon, sorry, kalau kayak ini Ya. gue, tapi mau nanya aja deh. Berarti boleh dipakai berkali-kali ya? Apa ya? Boleh. Oke. Thank you. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir Pi 5 itu cuma rasio aja ya, jadi Pi 5 sama dengan Pi 5 star sama dengan D kecil per D besar. Lupa di enter. Oke, gitu kira-kira. Hilang. Oh ini. Ya, gitu kira-kira. Pi group yang kita peroleh. Nah, sekarang belum selesai ya soalnya. Soalnya diminta diameter. Jadi diameternya kalau keadaan normal, diameternya itu 4,27 cm, kecepatannya ini, omeganya ini. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa berapa kecepatan dan kecepatan sudut yang harus digunakan supaya parameternya sama, ya? Jadi supaya di terowongan angin ini efektifnya pi grupnya nggak ada yang berubah gitu. Oke. Nah, sekarang gimana caranya? Ya gampangnya gini aja, karena diminta, karena hubungan V, omega dan D itu yang paling gampang adalah dari sini, ya pi 3 ini, berarti nilai pi 3 ini nggak boleh berubah. 2 ya, berarti butuh 2 pi group kan, karena kan yang dicari V dan omega. Jadi kita butuh 2 persamaan gitu ya. Jadi yang pertama yang paling gampang itu pi group ini berubah. Terus mana lagi yang gampang ya? Yang ini. Yang 4 ini. Pi 4 ini. Karena kan kita nggak tahu drag itu berapa kan. Ya kan? Drag atau lift kita nggak tahu nilainya berapa. Itu yang kayak di soal dibilangnya dia itu variabel parameter dependent gitu kan. Jadi
yang kita biasa variasikan itu parameter independennya. Jadi 2 ini nggak bisa kita pakai dalam pengujian dalam mengotak-atik parameter gitu. Jadi yang kita bisa pakai antara P3, P4 sama P5. Okay. P5 hubungannya cuma antara diameter bola sama dempul-dempulnya. Jadi otomatis ya karena dimintanya V dan omega, kita cukup tidak mengubah P3 dan P4. Itu jadi agar kondisi aliran tidak berubah, P3 aku kasih indeks model sama dengan P3 tua. Ini agar kondisi aliran yang berubah, P3 model sama dengan P3 aktual. Begitu juga dengan P4 ya. Oke. Oh ya, sorry. Ini baru ini ya. Baru pi grupnya, tapi kita belum nulis keterhubungannya ya. Keterhubungannya adalah parameter dependent pi 1 sama dengan fungsi dari parameter independent. Berarti independen itu 3, 4, dan 5. 3, 4, 5. Oke, begitu juga dengan pi 2. Gitu. Ya. Pi 1 sama dengan fungsi dari pi 3, 4, pi 5, pi 2 juga fungsi dari pi 3, pi 5. Agar kondisi aliran tidak berubah, berarti pi 3 dan pi 4 juga nggak boleh berubah. Sebenarnya pi 5 juga nggak berubah gitu ya. Cuma kan nggak diminta di soal, jadi asumsinya pi 5 memang sudah tidak berubah gitu. Jadi ukuran dempulnya juga disesuaikan dengan diameter bolanya. Oke. Maka harus berlaku, ya tinggal kita samain aja ininya. Nah, enaknya besarannya nggak berdimensi, kalian nggak harus mikirin tentang satuan. Ya, jadi selama antara model dan aktual itu satuannya sama, terserah mau SI, mau apa, masukin aja langsung ke pi-nya gitu. Gitu. Jadi misalkan pi 3, kita mau lihat yang gampang dulu. Pi 4 dulu ya. Pi 4-nya harus sama. Nah, di aktual row-nya itu pasti nggak berubah gitu kan. Pasti ngujinya sama-sama pakai udara gitu. Jadi aku kesampingkan aja ini row sama mu-nya juga nggak berubah, itu properti udara atau properti fluidanya. Jadi kita cuma concern sebenarnya sama si V kali D ini. Gitu kan. Nah, di model kita anggap nilainya V, suatu V. Nah, terus di model itu dia punya diameter berapa? Diameter model 12 cm. Oke. Jadi kira-kira di sisi kiri itu kayak gini. Nih. Rho-nya itu suatu nilai konstanta, mu-nya suatu konstanta, V-nya yang ingin kita cari, V model. Ini diameternya. Terus di kanan, itu juga mirip-mirip.
Itu cuma diameternya adalah 4,27. Gitu. Nah, dengan mudah bisa dilihat bahwa row nya akan di-set. Oh ya, V-nya tuh berapa tuh? Berapa balik? 70. Oke, jadi dengan mudah bisa dilihat bahwa row per mu-nya akan dicoret, jadi jawabannya tinggal 70 kali 4,27 bagi 12 berapa? Nah, jadi kecepatannya bisa lebih rendah. Nah, 4,91 meter per second. Ya, meter per second ya tadi. Ya, meter per second. Ya, gini. Jadi langsung kayak gini. Nah, sementara dari pi 3 kita punya berarti V per omega D-nya harus nggak berubah. Oke. Itu V per omega D ya. Nah, besaran yang kita tinjau kan V per omega D. Nah, kita udah dapat V-nya di model itu adalah 24,91 meter per second. Omeganya kita cari, terus kita tahu di model itu adalah 4,27 cm. D model itu 12, sorry. 12 cm. Jadi kita tahu ujung-ujungnya sisi kiri bentuknya ini. Gitu ya. Nah, terus di sisi kanan, V-nya tadi adalah 70. Nah, 70. Terus omeganya diketahui berapa? 700 RPM. 7.000 RPM, sorry. 7.000. Kita nggak perlu ngubah satuannya gitu. 7.000. Kecuali diminta soal ya, diminta dalam radian ya. 7.000. Terus D-nya adalah 4,27. Oke. Jadi kira-kira kita punya persamaan kayak gini. Gitu, berarti omeganya tinggal pindah ruas gitu kan. Gimana tuh? Kali 7.000 kali 4,27 dibagi 70 kali 12. Nah, jadi kita punya V omega ya. Nilainya adalah 886 RPM. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita mau mendapatkan
kondisi pi 1 dan pi 2 yang sama dengan kondisi aktual, kita cukup kita bisa menggunakan kecepatan dan kecepatan sudut yang lebih kecil dengan memperbesar objeknya. Kira-kira gitu. Oke, jadi kalau kayak gini secara ekonomis lebih lebih baik gitu kan, karena bayangin kalau udah harus bikin bola yang kecil, terus wind tunnel-nya harus beroperasi dengan kecepatan 70 meter per second dan 7.000 terus bolanya harus diputar dengan 7.000 RPM. Itu kan susah gitu kan, atau resource-nya gede. Jadi lebih mudah kita besarkan saja modelnya, terus untuk mencari gaya angkat dan gaya drag-nya, kita bisa gunakan kecepatan dan kecepatan sudut yang lebih kecil. Tuh. Ya kan dimintanya V sama omeganya aja kan? Nah, terus misalkan ditanya gitu ya, jadi kalau kayak gitu berapa terus misalkan dari model ini gitu ya, kita pakai model ini terus kita dapatkan drag force-nya gitu. Drag force di sini gitu. Pi 1. Terus misalkan kita disuruh memprediksi berapa drag force yang sebenarnya. Nah, caranya adalah ya kita asumsikan pi-nya nggak berubah gitu. Karena pi-nya udah diatur sedemikian, pi 3, pi 4 dan pi 5-nya nggak berubah, maka kita bisa asumsikan juga pi 1 dan pi 2-nya tidak akan berubah. Jadi ketika kita dapat eksperimen drag force di wind tunnel itu adalah sekian, kita bisa mencari drag force yang aktual menggunakan nilai pi-nya. Gitu. Ada yang mau ditanya? Udah? Kalau nggak ada yang ditanya, kira-kira segitu aja sih. Halo. Mantap. Gak ada yang mau ditanyakan. Oke. Ya berarti udah bisa lah ya besok. Cuma masalah ya teliti-telitian aja. Nggak ngafalin sih. Cari-cari besaran gitu. Nanti aku tambahin daftar besaran deh. Konsata. Gitu. Udah ya, kalau gitu cukup sampai di sini aja. Makasih. Selamat malam. Thank you, Bon. Yuk. Makasih banyak, Bon.